Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang neurologi, tentu kita bicara tentang pasien-pasien yang datang ke rumah sakit atau ke klinik atau ke tempat kerja kita dengan kondisi antara sadar atau tidak sadar. Ya, kalau pasien sadar mungkin masih bisa kita lakukan pemeriksaan dengan melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik ya, dan penunjang. Tapi umumnya bagaimana dengan pasien yang sudah datang ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadar? Ya, tentu ini membutuhkan trik dan pemeriksaan yang khusus dalam menghadapi pasien yang ada kasus neurologi. Nah, masalahnya adalah datang itu tidak sadar apakah karena memang ada gangguan di pusat kesadaran, otak, batang otak, ya kan, atau karena memang pasiennya eh, karena udah lama nunggu nggak diperiksa jadi tidur, jadi seolah-olah tidak sadar. Nah, pendekatan ini tentu kita bisa lihat dengan pemeriksaan langsung di pasien tersebut. Jadi tidak bisa pemeriksaan ini berdasarkan informasi sekilas. Jadi harus kita lakukan pemeriksaan secara bedside eh, di pasien tersebut. Nah, tentu kondisi-kondisi ini harus kita lihat penyebab pasien itu tidak sadar dan ini menjadikan sebagai bahan penilaian dan pengobatan nanti pada pasien yang mengalami kemungkinan cedera di intrakranial kah atau gangguan metabolik kah yang menyebabkan pasien tersebut tidak sadar. Nah, di pemeriksaan awal tentu kita harus ngecek dulu tingkat kesadaran. Untuk memeriksa tingkat kesadaran di neurologi tentu kita memakai ukurannya yang sifatnya kuantitatif, yaitu GCS. Ya kan ada yang kualitatif, yaitu contoh kayak level kesadaran somnolen, apatis, sopor, dan lain-lain. Tapi kalau di neurologi kita kuantitatif, jadi ada nilainya, yaitu GCS. Ya. Dari penurunan kesadaran tersebut, tentu kita nanti akan melihat lokasi mana sih yang menyebabkan pasien itu terjadinya penurunan kesadaran, kemungkinan secara anatomi, fisiologi, lesi di mana yang menyebabkan pasien itu mengalami penurunan kesadaran atau ada defisit neurologi yang nanti bisa kita korelasikan dengan gejala klinis yang ada. Nah, tentu ini berkaitan dengan manajemennya. Nah, di mana kita mulai? Nah, kita kalau lihat di ini gambarnya tentu ini di IGD ya. Bisa pasien itu datang dengan kondisi yang penyakit vaskular, misalnya stroke, atau karena infeksi, ya kan? Misalnya kasus meningitis, atau misalnya kasus trauma, ya pada multiple trauma, kecelakaan, ya, atau kasus metabolik, misalnya karena ensefalopati diabetes kah, hipoksia, atau hepatikum, ya, atau kasus-kasus autoimun, ya, atau kasus idiopatik, misalnya pernah pemasangan pipisan dan lain-lain, atau yang kaitannya dengan kasus-kasus kejang atau seizure atau epilepsi. Baru terakhir kita menilai kasus itu kasus psikiatri atau psikosomatis. Jadi klinisnya dulu kita eh, lakukan evaluasi. Prinsipnya sama pada pasien-pasien neurologi, tentu kita harus menilai dulu primary survey, dalam hal ini airway, breathing, dan sirkulasi. Ya. Bapak Ibu sekalian pasti sudah paham lah yang terkait dengan ini ya. Kemudian kalau memang ada sumbatan di airway, tentu kita bisa harus bersihkan airway tersebut. Kalau pangkal lidah jatuh ke belakang ya tentu Bapak Ibu sekalian bisa lakukan chin lift atau jaw thrust ya. Atau pasang OPA, atau kalau memang kesadarannya sangat turun, rendah sekali, bisa dipasang eh, ETT ya, airway definitif. Tapi kalau cairan, mungkin kalau darurat Bapak Ibu sekalian bisa miringkan pasiennya dengan metode lock roll, baru nanti apakah perlu dipasang airway definitif atau tidak itu berdasarkan penilaian yang Bapak Ibu lihat di lapangan ya. Jadi bisa kita lihat posisi miringnya sebenarnya dia tidak eh,
sesuai dengan kaidah keselamatan karena tidak dipasang C-collar dan posisi pasien juga masih banyak eh, apa ya, benda-benda yang mungkin masih bisa mencederai pasien. Nah, airway setelah itu breathing, tentu kita bicara oksigen. Kaitannya juga dengan torakal ya. Nah, apakah ini yang terjadi pasien tersebut kekurangan oksigen atau masalah ventilasi? Ya, tentu Bapak Ibu sekalian bisa pasang alat bantu pulse oximeter atau bisa juga dilakukan pemeriksaan analisa gas darah. Apabila memang kekurangan oksigen, tentu Bapak Ibu sekalian bisa berikan oksigen dengan alat bantu misalnya nasal kanul, face mask, rebreathing atau non rebreathing disesuaikan dengan kebutuhan oksigen pasien tersebut. Tapi kalau ada masalah ventilasi di mana pasiennya sesak napas karena ada masalah di otot-otot pernapasan, ya kan, atau ada masalah di parunya, tentu terapi dulu kendala tersebut, kemudian berikan airway definitif dan lakukan eh, penekanan atau ventilasi tambahan dengan alat bantu back valve atau ventilator. Ya, nah ini kita bisa lihat masalah misalnya karena ada bisa tension pneumotoraks, di mana masalah rongga paru, tentu ini kaitannya dengan eh, organ disable ya. Jadi kita lakukan needle thoracocentesis dulu, baru chest tube, kalau sudah mengembang baru berikan oksigen. Nah, kemudian sirkulasi juga tentu kita harus evaluasi, misalnya pada kasus kecelakaan, trauma ya, di mana ada perdarahan yang keluar, shock, hemoragik, tentu kita harus melakukan evaluasi masalahnya di jantungnya kah, ada pembuluh darah kah, atau volumenya, sehingga pasiennya sampai terjadi penurunan kesadaran. Ya. Nah, ini harus di asesmen lagi, dievaluasi kalau memang karena volumenya yang keluar, misalnya perdarahan, ya tentu kita lakukan penutupan jalan perdarahan tersebut atau sumber perdarahan tersebut, dan kita lakukan resusitasi dengan penambahan volume dengan cairan kristaloid atau darah yang sesuai dengan golongan darah pasien. Tentu pilihan darahnya adalah golongan whole blood ya, bukan PRC ya dokter. Karena di fase akut perdarahan itu semua komponen darah itu keluar, sehingga kita juga harus mengganti semua komponen itu masuk kembali. Ya. Dan kita bisa cek tekanan darahnya, jangan sampai dia shock nanti akan mengganggu perfusi di otak maupun di jantung atau di ginjal. Ini cara menilai. Dan yang penting adalah di sini di D, di disability. Di disability tentu Bapak Ibu sekalian akan menilai tingkat kesadaran. Di situ yang kita periksa adalah GCS dan mini neurologis. Ya. Nah, sebelum kita melakukan ABC, tentu di fase awal pasien datang, itu kita menilai pasien itu sadar atau tidak. Levelnya itu berdasarkan AVP, alert, respon, verbal, dan pain, serta unrespon. Ya. Alert dalam arti pasien datang masih bisa komunikasi, kalau voice atau verbal dalam arti kita panggil baru pasien itu menjawab atau memberi respon dalam kondisi yang tidak sadar sebelumnya. Kalau dengan panggilan atau obrolan dia tidak memberi respon, baru kita ke pain. Dan kalau tidak ada respon sama sekali, baru kita masuk kategori itu unresponsive. Sehingga kita baru kembali menilai airway, breathing, dan sirkulasi. Apa saja yang diperiksa selain GCS? Tentu kita bisa refleks pupil sama gerakan ekstremitas. Ya. Jadi tadi di ABC ya, oksigen, cairan intravena, dan lakukan reevaluasi melalui tanda-tanda vitalnya, pemeriksaan laboratorium atau penunjang, serta imaging. Apabila memang memungkinkan rumah sakit memiliki alat penunjang tersebut. Di antaranya misalnya ronsen torak, kah, atau CT scan, kah, atau MRI, dan lain sebagainya. Apabila kondisi sudah stabil, tentu kita lakukan secondary survey, di mana kita periksa dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk memastikan tidak ada
luka atau cedera yang mungkin masih bisa mengancam jiwa pasien. Kalau sudah aman, pasien stabil, baru kita periksa neurologi secara lengkap. Tapi kembali, kalau di UGD mungkin kita tidak bisa seluruhnya kita periksa. Ya, mungkin yang bisa kita periksa di fase UGD darurat initial assessment itu yang cepat adalah GCS, ya. Kemudian motorik. Kalau pasien penurunan kesadaran kita agak sulit periksa sensorik, otonom atau fungsi. Ya, karena yang dibutuhkan kesadaran penuh untuk melihat sistem sensorik, otonom dan fungsi luruh pada pasien yang mengalami masalah neurologis. Nah, ini sekedar mengingatkan GCS itu yang kita nilai adalah eye, motorik, serta verbal. Mata atau eye itu ada 4 nilainya. Nilai 4 kalau dia buka mata spontan, kalau 3 itu perintah dalam arti tadi ke UGD dalam kondisi mata tertutup, tapi kalau kita suruh buka mata dia akan buka mata. Jadi perintah terhadap pasien dari pemeriksaan. Kalau dengan perintah dia tidak ada respon, tentu pemeriksa boleh melakukan stimulus nyeri di daerah sternum atau di supraorbital. Ya, kalau dia buka mata, nanti nilainya 2. Nah, kalau 1 itu tidak ada respon. Jadi kalau sudah distimulus nyeri di sternum maupun di supraorbita dia tidak ada respon, berarti nilai GCS matanya itu 1. Kita tahu nilai GCS tertinggi 15, paling rendah 3. Jadi semua harus ada nih. Nah, motorik itu ada 6. Ya. 6 itu kalau pasiennya diinstruksikan angkat tangan, angkat kaki, kemudian melirik ke kiri, ke kanan, dan dia ikutin dengan baik dan benar, itu nilainya 6. Kalau 5 itu diperintah dia mungkin masih tidak ngikutin, ya tidak ikut perintah, tapi pas saat stimulus nyeri di sternum atau di orbita dia bisa menampik atau menangkap tangan kita di lokasi nyeri tersebut. Kalau 4 itu fleksi terhadap nyeri, jadi dia tidak bisa mencari fokus nyerinya. Jadi seolah-olah dia bingung di mana lokasi nyerinya, tapi tangannya bergerak ke kiri, ke kanan, ya, ke atas, ke bawah. Kalau 3 itu fleksi abnormal dari pasiennya tangannya hanya ke kiri ke kiri dan ke kanan, tidak bergerak ke tengah. Ya, dia hanya gini saja. Kita sebut fleksi abnormal atau dekortikasi. Kalau 2 itu ekstensi. Ya. Dan 1 tidak ada respon. Nah, verbal kita lihat ada 5. 5 kita sebut baik kalau dia bisa menyebutkan 3 poin. Yang pertama, poin diri dan lingkungan, serta waktu. Jadi 3 poin itu diri, kondisi diri dia, lingkungan, dan waktu. Ya. Misalnya waktu ditanya, Pak sekarang jam berapa? Misalnya kejadian malam, dia jawab malam, dan lingkungan sekarang lagi di mana? Di rumah sakit. Dan diri dia itu siapa, mungkin ada orang sekitarnya dia bisa mengetahui, menebak, artinya 3 poin itu benar, nilainya 5. Kalau salah satu tidak benar, itu dokter sudah masuk Bapak Ibu sekalian ke nilai 4. Jadi sebut 4 kalau ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak nyambung atau tidak sesuai dengan pertanyaan atau instruksi yang diberikan pemeriksa. Kalau 3 itu kata dengan stimulus nyeri. Jadi dengan laksana nyeri di sternum atau supraorbita dia bilang aduh atau sakit. Tapi hanya kata. Kalau 2 itu suara. Dalam arti erangan, dia mengerang. Waktu di stimulus nyeri dia bilang hanya mengerang. Bukan kalimat yang jelas. Dan 1 tidak ada respon. Oke. Dan bagaimana kalau diintubasi? Tetap Bapak Ibu sekalian tulis 1 dalam kurung intubasi.
Jadi kenapa dia tidak ada respon? Bisa saja verbalnya itu ada alat bantu atau misalnya matanya nggak bisa buka nih kaitannya dengan eye. Misalnya tulis satu, misalnya dia palpebra karena kebentur kah atau apa, padahal mungkin fungsinya baik. Nah, kita turun ke kesadaran. Pusat kesadaran tentu Bapak Ibu sekalian tahu itu ada di korteks, di tepi dari otak, subkorteks, kemudian talamus, kemudian ke aras, kemudian baru ke batang otak. Ya. Nah, kalau komponen-komponen itu terkena, tentu akan terjadi penurunan kesadaran sesuai dengan level. Bapak Ibu sekalian pernah lihat petinju kalau kena pukul dia KO jatuh, itu komponen kesadaran di daerah korteks yang terganggu. Jadi otaknya terbentur ke tulang kepala, ada iskemik di daerah korteks, sehingga pasiennya sempat turun kesadarannya, jatuh misalnya. Tapi begitu vaskularisasi kembali ke iskemik di korteks tersebut, maka pasien itu bisa sadar kembali. Ya, jadi pada misalnya pasien kecelakaan, Bapak Ibu bisa tanya, tadi pingsan atau tidak? Kalau dia pingsan, artinya ada benturan keras di korteks yang menyebabkan pasien penurunan kesadaran. Sehingga itu penting sekali untuk tata laksana selanjutnya, yaitu dalam bentuk oksigenasi dan cairan, supaya secondary brain injury atau kerusakan otak sekunder itu tidak terjadi memberat atau merusak otak tersebut karena kita tidak memberikan terapi yang adekuat. Ya. Kalau dia agak ke bawah, subkorteks misalnya pada kasus stroke, tergantung seberapa luas. Biasanya pasien yang mengalami penurunan kesadaran pasien stroke itu biasanya iskemiknya atau perdarahannya cukup luas atau di pusat kesadaran di ras atau di batang otak sehingga mengganggu kesadarannya sehingga pasiennya sadarnya tidak optimal ya. Dan tentu kita bisa lihat topisnya berdasarkan gejala klinis ya. Nah, masalahnya adalah ini karena masalah struktur organ di otak atau karena metabolik ya. Kalau metabolik tentu Bapak Ibu sekalian bisa melihat ciri-ciri gejala metabolik dengan anamnesa berupa riwayat apakah dia ada diabetes kah atau ada hipertensi ya. Dan pemeriksaan klinisnya ya ada gerakan-gerakan di luar eh, kesadaran dari pasien tersebut. Misalnya eh, pada pemeriksaan penurunan kesadaran dengan masalah metabolik nih. Bapak Ibu sekalian bisa lakukan pemeriksaan Babinski, refleks Babinski ya, refleks patologis. Itu kiri kanan jempolnya biasanya dorsofleksi dua-dua. Tapi kalau pada pasien stroke, iskemik, atau hemoragik, itu hanya pada satu sisi di mana ada kelainan di sisi tersebut, ya, atau hemiparese di bagian tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat secara singkat pola nafas di pasien tersebut. Jadi pas pemeriksaan breathing, selain masalah oksigenasi atau ventilasi, lihat pola nafas. Ya. Pada pola nafas chain stop, ya, di mana cepat, ya, itu Bapak Ibu sekalian bisa memperkirakan kelainannya itu di daerah diencephalon. Pada kasus neurogenic hiperventilasi, jadi pasiennya nafasnya cepat, lebih dari 40, itu bisa saja kelainannya terjadi pada midbrain atau otak tengah. Tanpa pemeriksaan penunjang, Bapak Ibu sekalian bisa memperkirakan masalah pernapasan, respirasi di pasien itu dari anatomi organ-organ di otak tersebut. Kalau masalah yang di pons, Bapak Ibu sekalian bisa lihat pola nafas yang sifatnya apnestik. Jadi kalau orang yang mau meninggal tuh napas dalam terus berhenti, itu kan? Terus napas lagi. Bisa saja itu kemungkinan di daerah. Nah, kalau udah di medula, oblongata atau batang otak, tentu yang sifatnya apno ya, bisa saja henti nafas. Sehingga penting sekali kita bisa menilai ini untuk tata laksana selanjutnya. Nah, kalau pemeriksaan nervus cranialis pada pasien yang tidak sadar tentu tidak bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian.
Oke, tapi Bapak Ibu sekalian bisa memperkirakan kemungkinan di mana aja dengan saat lakukan pemeriksaan rangsang nyeri. Bapak Ibu sekalian bisa melihat ekstremitas bentuk wajah pasien tersebut dari stimulus nyeri apakah mencong atau tidak. Ya. Kemudian dari pemeriksaan motorik, Bapak Ibu sekalian bisa melihat ada tangan yang bergerak atau tidak, atau yang tidak bergerak atau tidak. Itu untuk memperkirakan kemungkinan ada masalah parese atau plegi di daerah tersebut. Nah, kalau sensorik dan otonom, kita agak bisa periksa kalau pasiennya terjadi penurunan kesadaran. Jadi harus butuh BCS 15 untuk periksa sensorik dan oke sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa lihat nervus cranialis itu ada 12 kan, 1 sampai 12. Ada yang sifatnya motorik saja murni atau sensorik murni atau yang campuran. Nah, yang campuran itu di nervus 5, nervus 7, 9, 11, 9 dan 10. Ya. Nah, yang motorik 3, 4, 6, ya kan? Dan sensorik di 1 dan 2 serta 8. Ya, yang lainnya motorik dan ya. Nah, ini kalau nervus 1 ya, kita lihat. Saya secepat aja ya. Ini biasanya Bapak Ibu sekalian yang pernah kena COVID, di mana nggak bisa mencium bau atau apa, itu nervusnya 1 yang kena. Ya. Atau pada kasus trauma di mana ada maxillofacial injury wajahnya, bisa saja nervus 1-nya kena. Dan berita buruknya kalau nervus 1 kena pada kasus trauma, umumnya tidak akan membaik kembali. Ya. Tapi keuntungannya dia nggak akan bisa, kalau temannya kentut atau apa, dia nggak perlu kecium bau-bau itu ya. Aman. Ya. Nah, nervus 2 tentu kaitannya dengan visus, lapang pandang, dan warna, serta pupil ya. Ini kalau pemeriksaan buta warna atau apa, kalau dia ada ini berarti ada gangguan nervus 2 secara parsial. 3, 4, 6, Bapak Ibu sekalian bisa meriksa pasiennya dengan metode ini. Huruf H, ya. Ke kiri, kanan, ya, ke kiri, terus ke atas. Tujuannya apa? Melihat fungsi nervus 6, 4, dan 3. Intinya gini aja, kalau nervus 6 itu ke arah lateral sini. Kalau 4 itu ke arah hidung sini. Jadi kalau dia nggak bisa melirik ke kiri atau kanan, berarti kemungkinan nervus 6-nya itu masalah. Atau nggak bisa melihat hidung dalam itu, berarti nervus 4. Selebihnya nervus 3. Nah, ini nervus 5, trigeminal, yang paling sering nih pasien trigeminal neuralgia ya, maksila maupun mandibula ya. Itu sensorik, ya, tentu kita tidak bisa periksa pasien yang tidak sadar. Tapi kalau pasiennya sadar, Bapak Ibu sekalian bisa periksa sensorik, raba, rasa ya, maupun motorik dalam arti pasiennya suruh ngunyah terus raba di otot-otot di talmik, maksila maupun mandibula. Kalau ada otot yang lemah akan teraba. Nah, ini facialis, ada yang sentral, ada yang perifer. Yang perifer Bapak Ibu sekalian bisa kenal dengan Bell's palsy. Kalau sentral tentu di otak ya, itu bisa wajah saja yang kena atau seluruh badan juga kena satu sisi. Tapi kalau perifer, facial nerve nih, 7 yang keluar, itu hanya sisi wajah saja. Otot dan kaki tidak terkena. Jadi kita bisa lihat. Nah, bedanya yang Bell's palsy sama stroke, Bapak Ibu sekalian bisa lihat kelemahannya saja. Kalau Bell's palsy dari dahi ini sampai bawah. Jadi lumpuh. Jadi dia nggak bisa mengerutkan dahi, matanya mungkin nggak bisa nutup, ya pipi dan bibirnya mencong. Tapi kalau yang stroke itu dari sini bawah mata sini ke bawah. Ya, jadi dia nggak bisa apa wajahnya mencong, bibirnya ya pipinya mencong, tapi dia bisa ngerutin dahi, sama bisa menutup mata. Kalau Bell's palsy semua ini, ya. Nah ini pendengaran bisa Bapak Ibu sekalian pakai ini bunyi-bunyi di telinga ya kiri kanan.
atau pakai jam manual ya, jangan jam digital, atau pakai garpu tala ya, untuk menentukan apakah dia ada gangguan di tulangkah, pendengarannya atau enggak. Di garpu tala ya lokasinya. Nah, glossopharyngeus dan vagus itu satu paket. Biasanya Bapak Ibu sekalian bisa suruh lihat pasiennya buka mulutnya, nanti lihat palatumnya ada yang turun atau tidak. Ya. Kemudian pasiennya suruh ngomong yang sifatnya eh, konsonan ya, misalnya Bandung, Subang, atau huruf R. Kalau dia ada suara sengau atau apa, kemungkinan itu nervus 9 kan. Nah, kalau 11 itu accessorius itu trapezius sama sternocleidomastoideus ya. Jadi Bapak Ibu sekalian pernah lihat kalau pasien stroke dia nggak miring gini, berarti nervus 11-nya yang kena. Atau dia suruh gerakin kiri kanan dengan tekanan di leher itu. Kalau ada kelemahan berarti sternocleidomastoideusnya kena. Nah, kalau 12 hipoglossus itu lidah. Jadi lidahnya disuruh menjulur ya untuk melihat dia bergeser ke kiri atau bergeser ke kanan. Ya, kalau bergeser ke kiri berarti kelumpuhannya di sisi kanan. Nah, ini pemeriksaan motorik. Bapak Ibu sekalian bisa lihat ini homunculus manusia ya. Yang merah ini motorik, yang biru ini sensorik. Jadi masalah pergerakan kaki, tangan ibu, wajah, mulut, mengunyah dan lain-lain di sisi depan sini. Yang biru ini raba, rasa, kebas dan lain-lain di belakang. Bapak Ibu sekalian bisa lihat komposisi ya. Tangan itu sangat luas tuh. Makanya kenapa pasien stroke eh, kalau ada kelumpuhan kaki dan tangan lebih cepat kakinya sembuh dibanding tangan karena lihat area yang dipersarafi tangan itu banyak dibanding kaki. Jadi lebih cepat sembuh kaki dibanding. Kemudian wajah lihat posisinya di daerah ya kiri apa lateral ya, lidah dan lain-lain. Nah, kekuatan otot tentu untuk motorik pasiennya harus BCS 15 ya. Kalau dia tidak 15 ya, Bapak Ibu sekalian mungkin pakai kesan. Kesannya ada hemiparese kiri atau kanan sinistra atau dekstra. Tapi untuk kekuatan ototnya mungkin tidak bisa diperiksa kalau pasiennya tidak sadar. Ini nilainya 0 sampai 5. 0 itu tidak ada aktivitas, ini yang disebut dengan plegi. Ya. 1 sampai 4 itu disebut parese. Jadi 1 itu hanya ada gerakan otot aja, tapi tangannya tidak bisa geser kiri kanan. Kalau 2 itu gerakan tidak bisa melawan gravitasi, jadi dia hanya bisa menggeser, misalnya Pak angkat tangannya, dia hanya bisa menggeser ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, atau kakinya. Kalau 3 itu bisa ngangkat, tapi dia jatuh sendiri. Jadi dia nggak bisa nahan lama-lama. Kalau 4 itu dia bisa nahan tangan atau kakinya untuk diangkat, tapi dengan tahanan ringan dari pemeriksa dia akan jatuh. Kalau 5 normal dia kalau diajak panco dan lain-lain pasti bisa. Nah, ini pemeriksaan gait koordinasi dan ini tentu pasiennya harus sadar ya. Dan kita tidak bisa periksa kalau pasiennya tidak sadar. Nah, untuk memastikan pemeriksaan motorik kelumpuhannya di upper motor neuron atau lower motor neuron, Bapak Ibu sekalian bisa lihat anatominya. Biasanya UMN atau upper motor neuron itu kliennya di korteks, subkorteks atau batang otak serta medula spinalis. Tanda-tandanya itu gejalanya semua serba hiper. Hiperrefleks kah? Hipertonus ya. Kemudian refleks patologisnya positif. Kalau lower itu serba menurun. Hipotonus, refleks fisiologis menurun, refleks patologisnya tidak ada. Itu lokasinya di kornu anterior atau di radix atau plexus atau saraf. Ini biasanya di saraf tepi. Oke. Nah, ini pemeriksaan patologis ya, refleks patologis Babinski. Nah, ini sensorik otonom fungsi luhur tentu pemeriksaan yang lebih spesifik dengan alat bantu misalnya kapas ya atau tusuk gigi untuk tumpul atau tajam. Nah, otonom ini pemeriksaan untuk buang air besar, air kecil ya atau berkeringat, dan fungsi luhur tentu dengan pemeriksaan yang sifatnya kuesioner ya untuk melihat apakah ada konsentrasi yang terganggu kah, ada gangguan perilaku dan lain-lain.
Mungkin itu saja Mbak Marina yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.